Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai proses esterifikasi dan transesterifikasi. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Izni, NIM 1801129. Nama saya Rizky Ananda Putri, NIM 1801123. Nama saya Rizky Khairunisa, NIM 1801124. Perkenalkan, nama saya Tommy Bunga Simanjuntak, NIM 1801136. Video ini kami buat untuk memenuhi final project dari Praktikum Oleokimia 2 Program Studi Teknik Kimia tahun ajaran 2020-2021. Di video kali ini ada 5 subbab bahasan yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama ada esterifikasi, yang kedua ada transesterifikasi, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut atau proses tersebut, kemudian yang keempat ada biodiesel, dan yang terakhir ada keunggulan biodiesel. Materi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu materi mengenai esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi tahap awal pada pembentukan biodiesel dengan mereaksikan asam lemak bebas dengan alkohol. Kemudian, tujuan dari reaksi ini adalah untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang akan diubah menjadi alkyl ester. Loh, kenapa asam lemak bebasnya perlu dikurangi? Gini, bahan baku yang digunakan nanti kan itu bisa berupa minyak sayur ataupun lemak hewan. Nah, jadi di bahan baku itu pasti kan mengandung bilangan asam. Kenapa perlu dihilangkan? Karena nanti ALB ini akan membentuk senyawa sabun dengan katalis yang akan kita gunakan. Pembentukan senyawa sabun ini juga nanti akan berdampak dengan alkyl ester yang terbentuk. Jadinya alkyl ester yang terbentuk tidak optimal atau tidak maksimal hasilnya. Esterifikasi merupakan reaksi yang berlangsung lambat dan juga bersifat bolak-balik. Bolak-balik di sini maksudnya itu setelah nanti produknya mencapai kesetimbangan, nah produk ini nanti kalau melewati kesetimbangannya bisa kembali lagi membentuk ke arah reaktan. Reaksi ini juga membutuhkan namanya katalis. Ada 2 jenis katalis yang digunakan di sini. Yang pertama ada katalis homogen berupa asam sulfat ataupun asam klorida. Yang kedua ada katalis heterogen, bisa berupa clay ataupun zeolit. Nah, katalis heterogen ini termasuk katalis alternatif yang digunakan dengan pertimbangan kemudahan pemisahan dan harganya yang lebih ekonomis. Sedangkan katalis homogen punya keuntungan aktivitas dan selektivitasnya tinggi. Tapi penggunaan katalis ini malah sulit dipisahkan dari campuran reaksi, dan katalisnya kurang stabil jika digunakan pada suhu yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi esterifikasi. Seperti yang kita lihat, asam lemak atau asam karboksilat di sini akan bereaksi dengan metanol yang akan menghasilkan metil ester sebagai produk utama dan air sebagai produk sampingan. Selanjutnya ada transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi adalah reaksi yang pembentukan FAME atau fatty acid methyl ester dengan merealisasikan trigliserida dengan alkohol. Tujuan reaksi ini adalah untuk membentuk alkyl ester yang nantinya digunakan sebagai biodiesel. Transesterifikasi juga adalah reaksi pertukaran gugus organik suatu ester dengan gugus organik suatu alkohol. Reaksi ini sering dikatalis dengan penambahan katalis basa. Reaksi dapat diselesaikan dengan bantuan enzim atau biokatalis. Transesterifikasi merupakan metode yang saat ini paling umum digunakan untuk memproduksi biodiesel dari minyak nabati. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi bolak-balik yang relatif lambat. Untuk mempercepat jalannya reaksi dan meningkatkan hasil, proses dilakukan dengan pengadukan yang baik, penambahan katalis, dan pemberian reaktan berlebih agar reaksi bergeser ke kanan. Katalis yang dapat digunakan ada 2 jenis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen antara lain ada NaOH dan KOH. Sedangkan katalis heterogen antara lain
ada CaOZNO, SRO, SiO2, dan K3PO4. Berdasarkan literatur, suhu yang sesuai untuk kondisi reaksi transesterifikasi yaitu pada suhu 60 derajat Celcius. Untuk reaksi transesterifikasi bisa dilihat pada slide, yaitu trigliserida yang ditambahkan dengan metanol menghasilkan gliserol dan metil ester dengan penambahan katalis. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses esterifikasi dan transesterifikasi. Yang pertama ialah suhu reaksi. Di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi suhu, maka metil ester yang dihasilkan dalam reaksi esterifikasi juga semakin meningkat. Di sini jelas bahwa antara suhu dan metil ester berbanding lurus. Ini dikarenakan tumbukan antar molekul meningkat. 2. Rasio molar alkohol dan minyak. Peningkatan rasio molar metanol terhadap minyak mengakibatkan alkil ester yang dihasilkan meningkat. Kelebihan jumlah metanol diperlukan untuk menggeser posisi kesetimbangan ke pembentukan produk. Rasio molar alkohol dan minyak berkaitan dengan kecepatan reaksi karena kecepatan reaksi sebanding dengan besarnya konsentrasi zat bereaksi. 3. Waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, kemungkinan kontak antar zat semakin besar dan meningkatkan hasil konversi. Tetapi jika kesetimbangan reaksi sudah tercapai, maka proses reaksi sudah dapat dihentikan karena apabila terjadi kelebihan waktu reaksi, tidak akan mendapatkan keuntungan karena tidak memperbesar hasil, hanya akan menimbulkan kerugian. Jumlah katalis. Peningkatan jumlah katalis yang digunakan dalam reaksi menyebabkan konversi hasil reaksi meningkat. Namun, peningkatannya tidak terlalu tinggi karena sifat hidrofobik dari alkohol akan berkurang dengan meningkatnya jumlah katalis yang digunakan. Katalis berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu reaksi sehingga pada suhu tertentu, harga konstanta kecepatan reaksi semakin besar. 5. Kecepatan pengadukan. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka konversi hasil reaksi juga semakin meningkat. Di sini jelas bahwa antara kecepatan pengadukan dan konversi hasil reaksi berbanding lurus. Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara molekul zat bereaksi dengan zat yang bereaksi. Kecepatan pengadukan yang berlebih akan memperkecil batas transfer massa dalam reaksi. Dalam kecepatan pengadukan, semakin besar tumbukan, maka semakin besar harga konstanta kecepatan reaksi. Berikutnya saya akan membahas mengenai biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar dari campuran monoalkil ester yang dipakai sebagai alternatif untuk bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau bisa juga menggunakan lemak hewani. Untuk proses dari transesterifikasi lemak digunakan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Selanjutnya, setelah melewati proses ini, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang sangat mirip dengan diesel atau solar dari minyak bumi dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Sedikit tambahan dari saya, untuk definisi biodiesel itu sendiri adalah sebagai metil atau etil ester yang diproduksi dari minyak tumbuhan atau hewani dan memenuhi kualitas untuk digunakan sebagai bahan bakar di dalam mesin diesel dan mengandung gugus alkil ester rantai panjang. Kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai keunggulan dari biodiesel. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa keunggulan dari biodiesel itu sendiri. Yang pertama, biodiesel mampu mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar, karbon monoksida, sulfur, dan hujan asam. Jadi, mampu mengurangi potensi yang bersifat racun, yang berbahaya, yang dapat dihirup. Kemudian yang kedua, biodiesel mampu mengurangi beban lingkungan karena sampah atau limbah. Kemudian yang ketiga, biodiesel tidak menambah jumlah gas karbon dioksida karena minyak berasal dari tumbuhan atau nabati. Terus yang keempat, energi yang dihasilkan mesin diesel lebih sempurna dibandingkan solar. Dari jurnal yang saya baca, biodiesel mampu memberikan kinerja yang baik untuk digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Gas yang dihasilkan dari biodiesel lebih kecil dibandingkan emisi solar. Hal itu membuktikan bahwa
energi yang dihasilkan biodiesel lebih sempurna daripada solar. Yang kelima ada biodiesel tidak mengeluarkan asap hitam berupa karbon. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, biodiesel aman dalam penyimpanan dan transportasi karena tidak mengandung racun. Jadi dalam penggunaan biodiesel itu sendiri kita tidak perlu khawatir apabila menggunakan biodiesel karena tidak mengandung racun yang berbahaya yang dapat merusak tubuh kita itu sendiri maupun merusak lingkungan. Oke, itu tadi pembahasan materi mengenai proses esterifikasi dan transesterifikasi yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan video kami dari awal sampai akhir. Dan untuk kekurangannya ataupun kesalahannya dalam penyampaian materi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.